Pertama, aku mewakili Dashan. Arah dan perencanaan pembangunan. Mari kita lihat layar besarnya. Tunggu sebentar. Sebelum pertemuan resmi dimulai, ada hal yang harus diperjelas. Rapat Bos Ju hari ini. Aku di sini untuk memimpinnya. Apakah ini sedikit? Tidak taat aturan. Karena seseorang tidak mengikuti aturan. Sambutan hangat untuk semua orang. Apa maksudmu? Tenggorokan sedikit tidak nyaman. Di bawah ini oleh juru bicara saya. Nona Sasha berbicara untukku. Aku punya satu informasi di sini. Grup Dashan tercatat. Beberapa tahun terakhir. Pedoman perencanaan. Dan ada beberapa pedoman perencanaan yang belum berlalu. Diskusi dewan dilakukan secara pribadi. Berikut pertemuan resmi dimulai. Ini menyebabkan seluruh kelompok Dashan dalam beberapa krisis, dan itu akan merugikan Anda. Silakan lihat. Ayo. Hei Wang, selalu kau lihat di sini. Sepertinya ada sesuatu yang salah. Semua informasi di tangan diverifikasi. Tidak ada yang salah. Tolong tunggu sebentar. Menurut praktik tahun-tahun sebelumnya, Anda tiba-tiba mendistribusikan data seperti ini. Tidak sesuai dengan prosedur rapat. Saya pikir pertemuan harus dilanjutkan. Jangan menunda waktu. Jika kita bertemu sekarang, kita akan menunda waktu kita. Saya yakin, Simua Pemegang Saham, menerai laporan kinerja perusahaan. Tapi laporan kinerja ini, data sangat kabur. Dan operasi dalam grup Dashan sangat buram. Terserah saya ketua pertama kepada pemegang saham. Jadi rapat hari ini, mari kita perkenalkan keuntungan kita di tahun ini, dan situasi dividen yang akan kami bagikan. Pada saat yang sama saya ingin memperkenalkan Anda. Kita tahun depan. Semua orang ingin tahu dengan jelas tentang operasi internal grup Dashan yang sebenarnya. Operasi perusahaan selalu mengikuti aturan dan regulasi. Transparansi yang berlebihan hanya akan menarik perhatian pesaing pasar, dan tidak ada manfaatnya bagi grup. Saya percaya para pemegang saham eksternal tidak terlalu peduli, tapi hari ini yang datang adalah investor utama grup. Apakah Anda ingin mereka berhenti berinvestasi pada Anda? Mingna baik. Sebagai ketua, izinkan saya berbicara. Saya pikir setiap pemegang saham yang hadir berhak tahu tentang operasi grup Dashan. Jadi setelah rapat ini, saya akan meminta staf untuk menjelaskan situasi operasi perusahaan dengan jelas kepada semua orang. Maaf, mungkin tidak bisa menunggu. Apa maksud Anda? Semua orang lihatlah dokumen di tangan Anda. Adalah apa yang kami sebutkan sebelumnya. Grup Dashan karena beberapa alasan pribadi menyebabkan operasi perusahaan tidak menguntungkan. Dan juga menyebabkan tren penurunan kinerja perusahaan. Jika Mener Tang hari ini tidak bisa memberikan penjelasan yang masuk akal, saya perkira rapat umum pemegang saham tidak bisa dilanjutkan, tapi perusahaan memiliki aturan. Jika rapat umum pemegang saham dihentikan, saya percaya setiap pemegang saham bisa memberikan suara tidak percaya kepada Anda. Keuntungan grup tidak bisa dikendalikan oleh individu, tapi tergantung pada seluruh pasar. Saya percaya setiap orang yang hadir sebagai pemegang saham, ketika Anda berinvestasi, Anda sudah tahu risiko yang harus Anda tanggung. Saya ingin mendengar. Apa bukti Anda? Saya adalah saksi. Semua orang, sebelumnya saya bekerja di grup Dashan. Jadi saya sangat mengerti tentang hal-hal di sini grup Dashan. Filosofi operasinya menyimpang. Dan semua karyawan berpikiran santai. Setiap orang bekerja dengan mentalitas makan dari satu panci. Pikiran mereka tidak fokus. Anda tahu, saya tidak
dan masing-masing hanya memikirkan diri sendiri. Saya juga menemukan beberapa karyawan yang sangat egois melakukan cara curang untuk mencari keuntungan perusahaan omong kosong. Bisa kasih contohnya? Dulu aku nemu ada yang manfaatin tunjangan karyawan buat jual properti murah. Dan hal ini udah aku kasih tahu ke Pak Tang. Tapi waktu itu gak ada yang ngurus. Malah disuruh terusin. Ya gimana bisa gitu kalau dibiarin gini terus? Reputasi bakal makin jelek, ya nih hak kita gimana? Semua ini gara-gara kepemimpinan Pak Tang yang buruk. Dan beberapa tahun lalu, grup Dashan tiba-tiba bikin perusahaan bahan bangunan. Aku yakin sebenarnya perusahaan ini supply pasar sendiri, tapi tiba-tiba melompat ke bidang lain. Ini bukan langkah yang bijak lagi pula. Aku udah selidiki. Pemerintah ngontrol kayu ketat banget. Untungnya aja udah gak bagus. Kalau impor dari luar negeri biayanya mahal banget. Dan riset pasarnya juga asal-asalan. Jadinya, pasar dan saluran gak pernah terbuka. Jadi kinerja keseluruhan turun drastis. Waduh, kok bisa gitu ya, gimana sih? Iya. Teman-teman dengerin aku. Buat Dashan, ini bukan langkah penting. Soal masuk bidang baru itu juga buat ningkatin aspek lain. Ini kalau di perusahaan swasta yang gak berpengalaman juga biasa. Tapi kalau di grup Dashan itu penghinaan. Oke, kalau kamu pikir ini gak serius, mari kita bahas yang serius. Proyek renovasi kota tua grup Dashan. Percaya juga proyek terpenting grup Dashan. Dan keuntungan perusahaan kita bergantung pada proyek ini. Tapi hasilnya, proyek ini sempat berhenti beberapa kali dan bikin kerugian besar. Sebenarnya renovasi kota tua, kita selalu pantau, gak ada yang kamu bilang soal berhenti lagi pula. Ada buktinya, aku udah bilang. Aku ikut proyek renovasi kota tua. Saya sebelumnya bekerja di Dashan, saya yakin semua orang sudah tahu. Saya juga terlibat dalam proyek renovasi kota tua. Dan saya sudah lama menyadari bahwa proyek ini sebenarnya tidak terlalu menguntungkan. Sudah ada tanda-tanda kerugian. Yang lebih parah lagi, Tang malah menyerahkan tugas penting kepada anggota keluarga yang sama sekali tidak kompeten. Ini tidak mungkin. Semua orang tahu putra kedua Tang, Mr. Tang Minglang, juga punya perusahaan sendiri di luar. Jika dia dipaksa untuk bergabung dalam proyek ini, dia tidak akan punya cukup waktu dan dia juga tidak mengerti jika dia yang mengoperasikan grup Dashan. Saya bertanya apakah proyek ini akan bisa diselesaikan dengan lancar. Dia benar-benar berbicara dengan logis. Benar, dia berbicara dengan logis. Saya pernah membicarakan hal ini dengan Tang. Tapi, saya diusir dari grup Dashan oleh Tang. 2 juta biaya kerugian adalah yang diberikan langsung oleh Tang kepada saya. Anda sedang memfitnah kami, Anda tahu tidak? Anda siapa sebenarnya? Biarkan dia melanjutkan. Dan lagi, orang yang memegang saham tertinggi di grup Dashan adalah putra Anda, Mr. Tang Minglang. Pemegang saham selalu mempercayai Anda, meminta Anda untuk merangkap sebagai direktur presiden. Jika Anda benar-benar melakukan kesalahan serius, saya yakin semua yang hadir di sini hanya perlu persetujuan dari 30% pemegang saham. Kita berhak memberikan suara tidak percaya kepada Anda dan mengeluarkan Anda dari dewan direksi. Anda ingin melakukan pemungutan suara terbuka, tidak perlu. Ada dokumen di sini yang jelas-jelas menyatakan 30% pemegang saham telah menandatangani. Apakah yang dia katakan benar? Tang lihat. Benar. Semua masalah ini datang agak tiba-tiba. Saya sebagai pemimpin rapat hari ini, saya ingin memberitahu semua orang. Rapat ditunda selama setengah jam. Saya juga perlu berkomunikasi dengan pengacara saya. Maaf semuanya, baiklah, mari kita lakukan seperti ini. Mari kita pelajari dengan baik apa yang terjadi. Bagaimana bisa begini? Aku setuju dengan pendapatmu, Pak Tang. Situasinya tidak menguntungkan.
Aku tahu kamu tidak perlu mengingatkanku. Ayah kita harus bagaimana? Cepat pikirkan cara. Minglang kenapa belum kembali Paman Bao? Telepon dia sudah beberapa kali aku telepon. Dia tidak angkat. Terus telepon Paman Bao. Iya baiklah. Aku bilang kenapa hari ini datang. Banyak orang semuanya tidak berniat baik. Tidak menyangka dia akan balas dendam pada kita. Ayah, aku mau keluar dulu. Pak Tang angkat berikan padaku. Halo Minglang. Ayah, aku sibuk sekarang, ada urusan, nanti aku telepon balik. Halo. Apa sinyalnya buruk? Aku cek dulu. Shinru, kamu benar-benar salah paham. Kakakku sudah meninggal, apalagi yang bisa salah paham. Kamu angkat saja. Kamu di mana? Cepat kembali. Sudah, aku bilang aku ada urusan penting ayah, nanti aku telepon balik ya. Minglang Ming. Shinru, Kalau kamu mau pergi, pergilah. Apa yang harus aku katakan sudah aku katakan. Sekarang aku tidak mau dengar penjelasan apapun. Pergi, kamu tidak perlu peduli padaku. kamu mau aku di sini menemani kamu ya? Mingna, sebenarnya kamu datang untuk apa? Aku datang untuk membuat Tang Jin merasakan akibat dari perbuatannya. Kamu membantu orang lain menyakiti ayah. Dia bukan ayahmu, dia ayahku. Dia yang membesarkanku, dia ayahku. Aku mohon jangan lagi menyakiti kami ya. Mingna, dari awal sampai akhir, aku tidak pernah berniat menyakiti kamu. Dengarkan aku, kamu dan Tang Jin. Kamu berdua tidak sejalan, dia seorang pengkhianat. Sekarang dia membuatmu tetap di sisinya. Nanti kalau terjadi sesuatu, dia akan langsung menendangmu. Lihatlah aku adalah contoh nyata. Kamu mengerti? Aku beritahu kamu, manusia itu saling kamu berniat jahat. Dia tentu akan memperlakukanmu seperti itu. Ayah memang salah, tapi kamu juga salah. Saling. Tapi dulu aku sangat mencintainya, kenapa dia meninggalkanku? Mingna, dengarkan aku. Sekarang aku tidak punya apa-apa lagi. Sekarang Bos Ju memintaku untuk membantu, dia sudah bilang, asalkan aku melaporkan Tang Jin, dia akan memberikan kita sejumlah uang. Kalau kita punya uang itu, kehidupan kita tidak akan bermasalah lagi, kita bisa pergi ke kota lain. Kita pergi ke tempat yang asing, memulai dari awal lagi. Aku berjanji padamu akan merawatmu dengan baik, akan memberimu kompensasi. Aku tidak akan pergi bersamamu. Benar? Tang Jin bukan ayah kandungku. Dan kamu, apakah kamu sudah melakukan tanggung jawab seorang ibu? Semuanya demi uang, demi keuntungan. Kamu melahirkan aku untuk menghancurkan keluarga ayahku. Aku hanyalah alat balas dendammu. Kamu masih berani bilang aku adalah anakmu. Setelah aku berumur sebulan, kamu langsung membuangku ke keluarga Tang. Aku beritahu kamu yang membesarkanku adalah Tang Jin dan Chow Yufan, sedangkan kamu hanyalah ibu palsu yang muncul demi keuntungan. Kamu ngomong apa, Tang Mingna? Aku yang melahirkanmu. Aku adalah ibu kandungmu. Mingna, kamu harus paham. Aku tahu. Aku telah bersalah padamu. Selama bertahun-tahun ini, sebenarnya kamu selalu menderita. Selama bertahun-tahun ini aku juga selalu merindukanmu. Aku juga merasa bersalah. Tapi aku juga terpaksa. Aku seorang wanita. Tidak punya kemampuan apa-apa. Tidak punya pekerjaan. Tang Jin juga meninggalkanku. Padahal saat itu aku mengandungmu. Ayah kandungmu tidak mau mengakui kita berdua.
Kamu mau aku bagaimana? Aku bisa apa lagi? Aku sama sekali tidak bisa membesarkanmu bahkan untuk memenuhi kebutuhan hidupku sendiri. Aku tidak bisa. Aku terpaksa. Ada berapa banyak ketidaksukaanku untuk menyerahkanmu ke tangan orang lain. Kamu tahu tidak? Coba pikir ada ibu mana yang mau melahirkan anak kandungnya sendiri kemudian serahkan saja pada orang lain. Jika aku tidak mengirimmu ke Tangjin, apa aku harus membunuhmu? Ya seharusnya kau membunuhku. Agar aku tidak hidup dalam ketidakjelasan. Aku bahkan tidak tahu siapa orang tua kandungku. Kemarin dia, hari ini kau. Lalu besok lusa. Aku tahu dalam hal ini. Aku bersalah padamu. Mingna, aku tidak bisa memberimu kehidupan yang baik. Lalu? Jadi kau mengirimku ke keluarga Tang. Mengambil uang itu. Dan pergi bersenang-senang ya. Hanya dengan menerima uang itu. Kita bisa bertahan hidup. Ya? Jadi sampai sekarang, kau masih memilih uang. Aku memilih uang karena aku tahu dalam kehidupan nyata pentingnya uang. Lihatlah, aku berusaha mati-matian untuk menikahi Tangjin. Tapi pada akhirnya apa yang kudapat? Tangjin hanya mencintai dirinya sendiri. Aku tidak mendapatkan cinta, tidak mendapatkan kebahagiaan. Hanya uang yang bisa menyatukan kita kembali. Kau mengerti, Mingna? Meskipun kau tidak mengerti, aku sudah memutuskan. Aku pasti akan membongkar Tangjin. Jika aku bisa mendapatkan uang itu, aku sangat ingin bersamamu. Memulai hidup baru, Mingna. Percayalah padaku. Sebenarnya begitu juga lebih baik. Hari ini keputusanku adalah melawan Tangjin. Kau mengakuiku sebagai ibumu atau tidak? Sudah bertahun-tahun aku terbiasa. Lihat. Inilah wajah aslimu. Dingin, tak berperasaan. Tidak pernah peduli dengan orang di sekitarmu. Kau bilang aku adalah anakmu. Tapi apakah kau benar-benar peduli padaku? Atau pada orang di sekitarmu? Kau tidak akan pernah mengerti cinta dan rasa sakit seorang ibu. Sepanjang hidupmu, akan selalu kesepian seperti ini. Selamanya. Halo Minglang. Dengarkan ayahmu, ayah tidak peduli dimanapun kamu berada. Bahkan jika kamu punya masalah besar, kamu harus kembali untukku. Saat ini ada yang menjebak untuk menyingkirkan ayahmu. Ini saat yang sangat genting. Jangan panik, jangan panik. Minglang, dengarkan kata-kata ayahmu. Cepatlah pulang. Ayahmu membutuhkanmu sekarang. Aku mengerti, aku akan kembali sesegera mungkin. Sindru, maaf, aku harus kembali dulu. Ada urusan di perusahaan kami. Pulang sekarang juga sudah terlambat. Apa katamu? Pulang sekarang juga sudah terlambat karena setidaknya butuh 1 jam untuk kembali ke sana. Aku pikir Mosi tidak percaya sudah disetujui. Bagaimana kamu tahu? Karena semuanya adalah pengaturanku. Apa yang kamu atur? Aku mengatur Juyongyan datang dari luar kota untuk menghadiri rapat pemegang saham dan juga mengumpulkan para pemegang saham kecil. Lalu mengatur Shasha untuk bersaksi di rapat pemegang saham, memberikan pernyataan yang merugikan Tangjin.
Apa sebenarnya yang kamu bicarakan? Aku memberitahu para pemegang saham grup Dashan bahwa Tang Jin sang ketua memiliki masalah dalam kemampuan kepemimpinan karena kesalahan keputusan. Proyek renovasi kota lama gagal, menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Aku pikir daripada orang lain yang melakukannya lebih baik pilih ulang saja. Jadi aku pikir para pemegang saham seharusnya sedang rapat di ruang rapat, bersiap untuk memilih ketua baru. Jadi sekarang para pemegang saham sedang memakzulkan ayahku. Itu sebabnya ayahku begitu mendesak aku untuk pulang. Akhirnya kamu mengerti. Mengapa kamu melakukan ini? Karena aku ingin menyingkirkan Tang Jin. Shinru, bagaimana bisa begini? Apakah kamu membohongiku? Membohongimu tipu daya, seharusnya kamu yang paling ahli. Shinru, Jangan sentuh aku. Hubungan kita sudah berakhir. Tidak benar, sebenarnya tidak pernah dimulai. Kakakku seorang gadis kecil. Untuk berterima kasih kepada keluarga Tang atas bantuan mereka pada keluarganya. Ia menjadi anak angkat keluarga Tang, mengorbankan dirinya sendiri untuk bersyukur pada keluarga Tang. Tapi keluarga Tang, ada yang menganggapnya sebagai manusia. Tang Mingna memperlakukannya seperti budak. Dan Tang Jin tidak menganggapnya sebagai anak. Bahkan saat dia kambuh penyakit lamanya, tidak mau mengeluarkan uang sepeser pun untuk mengobatinya. Tapi, yang paling hina adalah kamu jangan sentuh aku. Kita sudah selesai. Tidak, sebenarnya tidak pernah dimulai. Semua yang kita miliki adalah kebohongan yang ditenun. Pertama kamu menenun kebohongan manis pada kakakku, membuatnya terjebak. Aku hanya menggunakan cara yang sama padamu. Shinru. Kenapa kamu berpikir seperti itu? Membalas budi itu palsu. Tujuanku ke sini hanya satu, membalas dendam untuk kakakku. Kakakku seorang gadis kecil untuk bersyukur pada keluarga Tang atas bantuan keluarganya. Menjadi anak angkat keluarga Tang, mengorbankan dirinya sendiri hanya untuk bersyukur pada keluarga Tang. Tapi keluarga Tang, ada yang menganggapnya sebagai manusia. Tang Mingna memperlakukannya seperti budak. Dan Tang Jin tidak menganggapnya sebagai anak. Bahkan saat dia kambuh penyakit lamanya, tidak mau mengeluarkan uang sepeser pun untuk mengobatinya. Tapi, yang paling hina adalah kamu. Kakakku mengabaikan semua pandangan duniawi untukmu, hanya untuk bersamamu. Tapi kamu, saat kakakku meninggal di sini, kamu ada di mana? Shinru. Kamu benar-benar salah paham. Salah paham kalian semua. Tidak mau mengakui kesalahan dan tidak tahu menyesal. Tapi tidak apa, aku sudah membalas dendam untuk kakakku. Tang Jin sekarang sudah tidak punya apa-apa. Bahkan anaknya adalah anak orang lain. Berkat sebab yang dia tanam dulu. Sedangkan Tang Mingna, dia hanya punya Gao Hao sebagai sandaran. Tapi asal-usulnya akan selalu menjadi noda seumur hidupnya. Kamu bilang semua orang harus dihukum. Lalu aku bagaimana kamu akan menghukumku? Kamu menipu kakakku dengan perasaan. Tentu saja aku juga menipumu dengan perasaan. Jadi pacaran denganmu. Jadi semuanya adalah tipuan. Kamu tidak perlu menipuku lagi, kita sudah bersama. Semua momen kecil itu aku bisa merasakannya. Kamu bukanlah orang yang berhati keras, kamu punya perasaan. Aku bisa merasakannya. Belajar darimu. Aktingku yang tulus semua belajar darimu. Aku tidak pernah berakting denganmu. Ini akting, semuanya adalah akting. Pertemuan kita palsu, pinjam uang juga palsu, aku sengaja mendekatimu. Tujuanku datang ke sini hanya satu, yaitu untuk membalas dendam kakakku. Kalau begitu jelaskan padaku. Saat wanita lain mendekatiku kamu cemburu. Saat aku terluka kamu menangis karena sedih. Apakah semua itu palsu? Tidak sulit kok, semua pria. Aku bisa memerankannya. Aku tidak percaya.
Aku tidak peduli itu benar atau palsu. Aku percaya pada perasaanku. Aku mencintaimu. Aku tahu kamu juga mencintaiku. Kamu tahu tidak saat kamu koma. Aku sangat takut kamu tidak akan bangun lagi. Waktu itu aku memanggil namamu. Tolonglah bangun untukku. Aku pikir kamu mendengarnya. Sekarang kamu sudah bangun. Tapi kamu bilang kamu akan meninggalkanku, kenapa ini terjadi? Tolong lepaskan aku. Tidak bisa membuatmu lebih menderita. Itu satu-satunya penyesalanku sekarang. Aku tidak akan melepaskanmu. Kamu ingat tidak kamu pernah bilang padaku? Apapun kesalahan yang kamu lakukan, aku harus memaafkanmu. Sekarang aku memaafkanmu. Jangan terus terjerumus lebih dalam. Aku tahu kamu mencintaiku, aku bisa merasakannya. Aku tidak mencintaimu, kamu terlalu banyak berpikir. Saat Xiatian menuduhku ingin membunuhnya. Kenapa kamu membantuku membersihkan namaku? Membuat kalian benar-benar percaya tidak mudah ya. Kalau tidak akan ada situasi seperti sekarang. Dia mengatakan yang sebenarnya. Kamu memang datang untuk balas dendam. Aku terlalu naif. Aku sampai percaya bahwa perasaanmu terhadap kami, semuanya serius. Tidak disangka. Wanita seperti kamu bisa begitu kejam. Sebegitu kejamnya. Tidak ada yang lebih kejam dari orang-orang seperti kalian. Jelas-jelas melakukan hal yang salah tapi masih berusaha menempelkan label orang baik pada diri sendiri. Sudah kubilang kamu salah paham tentang kami. Pergilah selesaikan kekacauan ini. Kalau melihat Tang Jin, sampaikan salamku padanya. Tanyakan apakah dia pernah menyesal memperlakukan kakakku seperti itu. Ini adalah akibat yang pantas kalian terima, jangan salahkan aku. Masuk. CEO Tang, rapat Dewan Direksi akan dilanjutkan. Para direktur meminta kalian kembali untuk melanjutkan rapat. Baik. Paman Bao. Antarkan Minglang di pintu masuk secepat mungkin. Baik. Baik, Bawa ini juga. baik. Ayo. Baik. Halo. Halo Bos Ju, ini Li Xinru. Tang Minglang sedang dalam perjalanan pulang. Tolong selesaikan urusan ini secepatnya. Saya tahu semuanya berjalan lancar di sini. Semuanya dalam kendali saya.
Jika kali ini, saya bisa naik jabatan dengan sukses. Anda adalah pahlawan terbesar. Setelah kembali saya pasti akan memberi Anda hadiah yang layak, katakan saja apa yang Anda inginkan. Apapun yang Anda inginkan saya bisa memenuhinya. Saya tidak menginginkan apapun. Saya hanya ingin melihat Tang Jin turun jabatan. Sudah lama menunggu, kenapa belum mulai juga? Bagaimana nanti menangani masalah ini ya? Kamu selalu bilang aku adalah anakmu. Tapi apakah kamu benar-benar pernah peduli padaku? Atau pada orang-orang di sekitarku? Aku beritahu kamu, kamu tidak akan pernah bisa merasakan cinta dan penderitaan seorang ibu sepanjang hidupmu. Kamu akan selalu hidup dalam kesendirian. Selamanya. CEO Tang. Kita lanjut rapat. Barusan saya berdiskusi singkat dengan penasihat hukum perusahaan. Karena saat ini, ada 30% pemegang saham yang kurang percaya pada saya sebagai ketua. Maka kita bisa memulai pemungutan suara ketidakpercayaan terhadap ketua. Silakan. Pemegang saham yang tidak terkait, keluar dari ruangan, terima kasih. Ini bagus, mari kita diskusikan dengan baik ya. Saya ingin mengajukan permintaan. Sebelum pemungutan suara kita mulai, kita masih punya satu pemegang saham lagi, Bapak Tang Minglang, yang sedang dalam perjalanan ke sini. Bisakah kita menunggu sebentar? Oke. Sekarang jam 2.45. Jadi kita tunggu 15 menit lagi. Kalau setelah 15 menit dia belum datang, mau tidak mau, akan dianggap sebagai abstain otomatis. Baiklah, kita tunggu 15 menit lagi. Apaan kamu, ngapain kamu, bisa nggak sih nyetir? Kamu yang bilang, padahal jelas-jelas kamu yang nabrak. Siapa bilang aku lihat kamu, ngapain kamu? Kamu malah mulai aku pukul kamu. Berani-beraninya kamu mulai aku bunuh kamu. Udah berhenti, jangan berantem lagi. Udah jangan berantem. Kamu malah mukul. Berani-beraninya kamu sentuh aku. Aku pukul kamu. Satu menit terakhir juga sudah lewat. Kita sudah berusaha sebaik mungkin. Anak kesayanganmu ini sekali lagi mengecewakanmu. Baiklah, mari kita lakukan pemungutan suara. Tunggu dulu. Sebelum pemungutan suara, saya masih ada yang ingin disampaikan. Kamu bukan anggota dewan, kamu tidak berhak berbicara sebelum pemungutan suara. Dia adalah juru bicara saya. Apa yang dia katakan adalah apa yang saya katakan. Ayah? Ming-na. Biarkan dia bicara. Maaf semuanya. Barusan ada beberapa informasi latar belakang yang saya lupa sampaikan. Sebenarnya, aku bergabung dengan grup Dashan. Punya tujuan lain. Tujuanku
adalah untuk menjatuhkannya. Membuatnya kehilangan segalanya. Awalnya aku dan Tang Jin adalah sepasang kekasih sejak kecil Jongnian. Jongnian, benarkah ada hal seperti itu? Ya, dulu kami adalah kekasih. Saat kami hendak menikah, tiba-tiba dia meninggalkanku dan menikahi wanita lain. Aku tidak bisa melupakan perasaan ini untuk membalas dendam padanya. Aku pernah berkata pada diriku sendiri bahwa jika ada kesempatan aku akan kembali untuk membalas dendam, membuatnya mendapatkan balasan yang pantas. Kebencianku Ingin dia membayar 2 kali lipat. Aku bilang sasa urusan pribadi kita. Jangan dibicarakan di sini. Setelah aku bergabung dengan grup Dashan, tidak kusangka aku masih punya kesempatan untuk menikahi Tang Jin. Aku pikir, setelah ini, aku bisa hidup dengan tenang dan bahagia, punya anak-anak di sampingku, mendapatkan keluarga yang tenang dan bahagia. Tapi, saat itu juga aku mulai menghilangkan niat balas dendam pada Tang Jin. Sayangnya setelah menikah dan hidup bersamanya, aku baru sadar dia tidak mencintaiku. Di dunianya, hanya ada uang, cinta, perasaan, dan kasih sayang. Semuanya tidak penting baginya. Jadi tiba-tiba aku sadar, aku tidak mendapatkan kehidupan bahagia yang kuinginkan darinya. Maka aku mulai meniru caranya grup Dashan. Grup Dashan baginya, uang bisa membawa kita dalam kehidupan nyata. Hal yang paling dibutuhkan dan rasa aman. Aku selalu berpikir seorang wanita. Wanita biasa sangat ingin mendapatkan cinta. Cinta dan kehidupan yang bahagia. Semua ini seharusnya didapatkan. Tapi hari ini aku menyadari bahwa semua ini adalah takdir. Tidak bisa dipaksakan anak kandungku sendiri. Dia selalu bilang padaku dia selalu membenciku. Dia bilang padaku meskipun aku punya banyak uang, hidupku ini tetap saja kesepian. Untuk menjebak Tang Jin, aku bahkan bekerja sama dengan orang lain. Seseorang dari manajemen perusahaan. Bersama dia kami merancang jebakan yang menyebabkan penundaan rencana renovasi kota lama dari grup Dashan dan sengaja menimbulkan kerugian besar bagi mereka. Tidak menyangka ada hal seperti ini. Semua ini Tang Jin tidak mengetahuinya. Dia tidak tahu apa-apa sebenarnya. Dia adalah korban. Sekarang aku memberitahu semua ini, hanya berharap kalian semua tahu kisah yang sebenarnya. Lalu berikan suara kalian dengan adil. Dan di sini aku juga ingin mengatakan, karena dendam pribadi yang telah menyebabkan kerugian besar bagi semua. Sungguh maaf. Kamu bagaimana bisa kamu melakukan ini? Sungguh. Hal seperti ini benar-benar tidak terduga. Ya. Bagaimana bisa seperti ini ya? Sungguh. Ya. Baiklah, sekarang kita mulai pemungutan suara. Pemungutan suara ini, kita akan tetap menggunakan metode pemungutan suara rahasia, seperti biasa, yang mendapatkan suara mayoritas akan menjadi ketua baru. Aku ingatkan kalian semua, apa yang dilakukan oleh Direktur Tang selama dia menjabat. Kita semua sudah melihatnya. Perusahaan sudah menjadi seperti ini. Kepentingan perusahaan ini berkaitan erat dengan kita semua. Aku menasihati kalian semua, saat kita memberikan suara, harus sangat hati-hati. Jangan memberikan suara ini kepada seseorang yang sangat tidak bertanggung jawab dan merusak perusahaan. Biarkan dia terus mengelola perusahaan kita.
Baiklah, aku tidak akan banyak bicara lagi. Kok kamu di sini? Minglang, cepat naik, sudah terlambat. Kamu harus segera naik untuk voting, kalau tidak, posisi ayahmu di grup Dashan akan terancam. Sudah tahu. Hei Minglang. Kamu terjebak di lift. Baiklah, aku tahu, aku akan segera mencari cara. Xiao Wu, cepat cari orang untuk memperbaiki lift. Tang Minglang terjebak di lift. Semuanya Tang Minglang sudah sampai di perusahaan Hou Yongjun. Tapi dia terjebak di lift. Sudah aku beritahu bagian perbaikan untuk memperbaikinya. Tolong tunggu sebentar, dia akan segera datang. Apapun yang terjadi padanya. Kalau waktunya sudah habis dan dia tidak ada, maka dianggap mengundurkan diri. Tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Kita juga tidak perlu membuang waktu untuknya di sini. Ayah, aku akan periksa dulu. Ada orang di sini. Jangan panik, kita sudah tahu liftnya rusak. Sedang diperbaiki. Tolong cepat, aku benar-benar ada urusan penting. Baiklah, sabar ya, tunggu sebentar lagi. Kita sudah menunggu lama sekali. Sudah waktunya buka suara ya.
Buka suara. Sudah belum juga. Sabar ya, sebentar lagi selesai. Terima kasih. Kalau manajer Tang datang, suruh dia langsung ke ruang rapat cepat. Bye. Manajer Tang, mereka semua ada di ruang rapat. Baik, sudah tahu. Ayah, Mosi tidak percaya sudah disetujui. Ayah sudah mengundurkan diri dari posisi ketua dewan direksi. Tinggal menunggu hasilnya saja. tidak ada kemungkinan untuk memperbaikinya. Maaf karena aku datang terlambat. Ini bukan salahmu. Sekarang hasilnya seperti ini. Ayah tidak menyalahkan siapapun. Tapi kalau aku datang lebih awal, Banyak hal sudah bisa diduga. Hasilnya begini. Ayah sudah mengantisipasi ini. Keadaan sampai sejauh ini. Dia terlalu licik. Semuanya sudah direncanakannya. Mendekatiku dulu jadi sahabatku. Mendapat kepercayaan ayah masuk ke grup Dashan. Lalu naik ke posisi sekarang. Tak ada yang curiga padanya. Lee Sinru ini memang hebat. kalian semua sudah tahu. Semuanya sudah jelas, masih belum paham. Sebenarnya, aku datang terlambat. Karena sempat bertemu dengannya. Dia ceritakan semuanya padaku. Dia datang. Bukan untuk membalas budi. Tapi untuk membalas dendam Xin Hui. Jadi benar begitu. Tuhan memang suka bermain-main. Aku benar-benar mengaguminya. Kita bisa kacau seperti ini, dia menghilang, kita tak bisa berbuat apa-apa. Dia bisa melakukan ini, memang tidak mudah. Omong-omong, kamu masih bisa menemukannya. Kita semua tidak bisa menghubunginya. Sudahlah. Bisa apa kalau menghubunginya? Keadaan sudah seperti ini. Sudah tidak ada gunanya. Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ini bukan salah siapa-siapa. Tidak ada hubungannya dengan Sinru. Hanya aku yang harus disalahkan. Hasil perbuatanku sendiri. Sooner or later harus dinikmati. Biarkan saja. Jadi kita benar-benar tidak mencari dia. Sudahlah. Biarkan dia pergi. Anak Sinru ini tidak biasa. Nomor yang Anda tuju sedang dimatikan. Silakan coba lagi nanti.
ambil sebotol air mineral. Xiatian. Semuanya sudah berakhir. Kita akan pulang. Nontang. Ayah kami sudah kembali. Baik, Gao Hao sudah kembali. Ayah, aku tahu baru-baru ini banyak hal terjadi. Dan suasana hatimu juga tidak begitu baik. Jadi kami berdua memutuskan sesuatu. Ingin membuatmu senang. Memutuskan apa? Katakanlah. Itu kami berdua sudah berdiskusi. Ingin bulan depan menikah. Kalian berdua sudah yakin menikah ini adalah urusan seumur hidup. Sudah yakin, tenang saja. Serahkan Mingna padaku, aku pasti tidak akan membuatnya sedih. Ayah, tenang saja, aku tidak akan biarkan dia menyakitiku. Ayah hanya ingin melihat anak perempuannya bahagia dan senang. Melihat kalian berdua sekarang begitu dekat. Ayah jadi tenang, Gao Hao. Aku percayakan anakku padamu, Paman, tenang saja. Panggil apa? Panggil ayah. Ayah tenang. Sudah tentukan waktu pastinya. Ya, semuanya sudah diatur, tenang saja, hanya masih kurang. Ayah, kamu sendiri bilang menikah itu urusan besar. Aku juga tidak ingin ada penyesalan. Jadi aku ingin meminta kamu untuk mengundangnya ke pernikahan kami. Baik, aku akan menghubunginya. Kalau terlalu sulit. Tidak akan, kamu sudah memerintahkan ayah. Terima kasih, ayah. Aku pikir setelah hari itu kita tidak akan bertemu lagi. Tidak menyangka kamu mengajakku keluar hari ini. Meskipun sekarang kita sudah berumur, tapi banyak hal masih tidak bisa dijelaskan. Kamu mengajakku keluar hari ini ada apa? Tidak, aku hanya ingin menanyakan kabarmu. Sungguh tidak menyangka sekarang kamu menjadi bisa peduli pada orang lain. Lagi pula kita sudah kenal bertahun-tahun. Apalagi kamu masih ibu dari Mingna. Bicara tentang ibu, aku merasa malu. Aku tidak layak menjadi ibu. Jangan bilang begitu. Hamil selama 10 bulan, fakta ini tidak bisa diubah. Sejak anak itu lahir, aku sudah memperlakukannya seperti alat dan menyerahkannya ke orang lain. Kamu bilang bagaimana bisa jadi seorang ibu dengan perilaku seperti ini? Oh iya.
Kamu lagi sibuk apa akhir-akhir ini? Sibuk apalagi kembali ke pekerjaan lama. Jadi agen properti, menemani klien lihat-lihat rumah cari untung kecil-kecilan. Yang penting bisa hidup. Sebenarnya kalau ada apa-apa kamu bisa datang ke aku. Aku akan berusaha membantu kamu. Terima kasih iya. Kamu kan masih pemegang saham besar. Secara finansial juga nggak ada masalah. Bisa kasih sedekah ke aku pasti nggak masalah. Bukan itu maksudku. Nggak kok, aku cuma bercanda. Menurutku dengan kemampuanmu, mulai lagi dari nol pasti nggak ada masalah. Begitu sih katanya. Tapi sekarang aku sudah bisa menerima. Banyak hal yang sebenarnya nggak penting. Aku datang hari ini mau bilang terima kasih. Waktu di rapat direksi, kamu nggak ikut menjatuhkanku. Sebenarnya nggak usah bilang terima kasih. Aku waktu itu cuma ngomong jujur aja. Kamu harus tahu aku nggak pernah berniat bantu siapa-siapa. Atau niat jahat ke siapa-siapa. Selama bertahun-tahun ini. Cinta dan benci ada berapa banyak. Di hati ada berapa aku juga nggak tahu. Sungguh maaf. Aku yang merusak hidupmu. Kalau nggak kamu nggak akan sampai seperti ini. Sudahlah yang sudah-sudah. Sudah berlalu. Sebenarnya dalam hal ini aku juga ada salahnya. Kalau aku nggak karena kebodohan waktu itu, dibiarkan orang lain memanfaatkan, nggak akan sampai terpuruk begini. Udah jangan dibahas lagi menurutku. Ini semua sudah takdir. Banyak hal yang nggak bisa kita kendalikan. Feng Jiao, aku datang hari ini. Ada satu tugas lagi. Mingna dan Gao Hao sebentar lagi nikah. Serius bagus banget. Mereka akhirnya mau nikah. Mingna minta aku kasih tahu ke kamu. Dia berharap kamu bisa datang ke pernikahannya. Dia berharap ibunya bisa menyaksikan momen paling bahagia dalam hidupnya. Aku sudah melakukan banyak hal yang menyakitinya. Aku juga merasa tidak pantas menemuinya. Kamu tetap ibunya. Sebenarnya dia sekarang hidup dengan baik. Asal dia bahagia hal lainnya. Aku tidak berharap lagi. Kenapa disebut berharap? Kenapa kamu tidak ingin mengakui Mingna sebagai anakmu? Aku merasa aku benar-benar tidak pantas. Oh ya, aku sudah janji dengan orang lain. Untuk melihat rumah waktunya sudah tiba. Aku duluan ya. Hei Feng Jiao. Jangan lupa sampaikan doaku untuk mereka. Semoga mereka selalu bahagia. Bukan. Non Zhang, lihat rumah ini bagus kan? Arahnya bagus, sinar matahari cukup. Sangat cocok untukmu. Rumah ini bagus tapi ada bau, sepertinya tidak apa-apa. Ini karena baru saja direnovasi beberapa hari lagi. Baunya akan hilang, tapi rumahmu ini. Harga sewanya terlalu mahal tidak? Ini harga termurah di seluruh area, bagaimana kalau aku pikir-pikir dulu atau aku bicara dengan pemiliknya, sewanya diturunkan sedikit. Dan komisi kami akan kami berikan diskon, bagaimana? Aku akan hubungi kamu setelah memutuskan. Kalau begitu kamu pikirkan dulu, hubungi aku setelah memutuskan. Aku tunggu teleponmu. Apa kamu mau? Kenapa kalian? Kami sudah ke kantormu, karyawan bilang kamu di sini. Jadi kami datang. Ada apa kami? Aku masih ada klien lain yang menunggu. Kalau tidak ada urusan, aku duluan ya. Kami ingin mengundangmu ke pernikahan kami. Aku dengar sebelumnya. Aku tidak akan datang. Tapi aku sangat berharap kamu bisa datang ke pernikahan kami. Tang Jin pernah bilang padaku. Aku sudah bilang padanya aku tidak akan datang. Aku tahu beberapa ucapanku sebelumnya terlalu keras. Aku minta maaf padamu di sini.
Aku hanya belum bisa menerimanya. Tidak apa-apa. Sebetulnya siapapun juga pasti sulit menerimanya. Aku sudah mencoba meyakinkan diriku sendiri. Hanya saja terlalu banyak hal terjadi sekaligus. Aku tidak tahu siapa diriku sebenarnya. Bukan aku tidak bisa menerimamu. Tapi aku tidak bisa menerima diriku sendiri. Sudahlah Mingna, jangan bicara seperti itu. Sudah bertahun-tahun. Tidak pernah ada orang yang begitu baik padaku. Kamu tiba-tiba muncul dan mengatakan hal-hal itu. Aku bingung apakah harus senang atau sedih. Mingna, aku tahu. Semua ini salahku. Maafkan aku, semuanya salahku, tidak ada. Kamu tidak salah, aku tahu. Kamu hanya ingin yang terbaik untukku. Tidak ingin aku menderita. Aku sudah melakukan banyak kesalahan. Kamu mengabaikanku, itu wajar. Kamu masih menyalahkanku ya? Tidak, mana mungkin. Kalau tidak menyalahkanku, datanglah ke pernikahanku. Tidak, aku tidak akan datang. Kalau aku datang hanya akan membuat semua orang tidak nyaman. Tidak akan, mana mungkin tidak. Waktu itu di rapat Dewan Pemegang Saham, aku mengatakan banyak hal yang salah, melakukan banyak kesalahan. Sekarang aku benar-benar tidak punya muka untuk bertemu orang lain. Aku bahkan tidak bisa melampaui diriku sendiri. Tapi kamu adalah ibuku. Kamu bilang apa? Aku bilang kamu adalah ibuku. Itu fakta yang tidak bisa diubah oleh siapapun. Mingna, akhirnya kamu mengaku aku ibumu. Jadi datanglah ke pernikahanku ya. Maaf. Aku tidak akan datang ke pernikahanmu. Kalau aku muncul di pernikahanmu, pasti akan membuat pernikahanmu tidak sempurna. Tapi jalani hidup dengan baik. Selenggarakan pernikahan yang bagus. Benar-benar aku tidak akan datang ke pernikahanmu. Gao Hao? Kamu harus baik-baik pada Mingna ya. Jangan pernah menyakitinya. Cintailah dia dengan baik dan perlakukan dia dengan baik. Saya akan tenang saja, tapi kami tetap berharap Anda bisa datang ke pernikahan kami. Pernikahan kalian saya tidak akan datang, agar tidak membuat semua orang merasa sulit. Baik. Kalian pulang dulu, saya masih ada pekerjaan. Kalau begitu kami pulang dulu. Pulanglah. Pemilihan suara Dewan Direksi kali ini, berdasarkan hasil terbaru kami, akan memutuskan ketua baru dari grup Dashan. Suara pertama Ju Yongnian. Suara kedua Ju Yongnian. Suara ketiga Ju Yongnian. Suara keempat Tang Minglang. Suara kelima Tang Minglang. Suara keenam Tang Minglang.
Suara ketujuh Tang Minglang. Suara kedelapan Tang Minglang. Semua Bapak Tang Minglang sudah mendapatkan 5 suara, terlebih dahulu suara sudah lebih dari setengah. Kita sekarang bisa mengumumkan ketua baru dari grup Dashan. Adalah Bapak Tang Minglang. Selamat Minglang. Tidak, ini salah. Kalian memilih dia sebagai ketua. Dia bisa jadi ketua kalian. Pasti salah penghitungan suara ini. Pasti ada masalah, maaf Direktur Ju. Total 8 suara, tidak ada satu suara pun yang rusak. Kalian ini. Kalian main-main dengan saya. Kita dulu sudah bicara apa? Bos Ju, kita semua adalah bagian dari grup Dashan. Apa hakmu untuk memerintah dan mengatur kami di sini? Kamu selanjutnya, kita persilakan ketua baru dari grup Dashan, Bapak Tang Minglang, untuk memberikan sambutan. Bos Ju, maaf. Para senior dan direktur hari ini. Saya terpilih untuk posisi ini. Sebenarnya saya sendiri sangat terkejut. Semua tahu ketua Tang Jintang, yaitu ayah saya. Sebelumnya karena berbagai alasan yang tidak menyenangkan, telah meninggalkan posisi ketua ini. Tapi aku rasa aku bisa bilang, Dashan Group bisa seperti sekarang ini. Semua berkat dia yang membangun dari nol. Dengan kerja keras dan ketekunan. Dia yang dulunya anak desa tak tahu apa-apa. Sampai sekarang. Menjadi pengusaha besar dengan ratusan karyawan. Juga melewati banyak pahit getir dan usaha. Yang sulit dimengerti oleh orang biasa. Jujur saja waktu kecil. Aku pernah kesal padanya. Karena menurutku, dia selalu tidak punya waktu di rumah. Selalu tidak peduli dengan aku dan kakakku. Tapi sekarang aku mengerti itu karena dia setiap hari sendirian. Tinggal di sini. Mempertahankan Dashan Group. Memberikan segalanya untuk Dashan Group. Aku selalu tidak mengerti. Mengapa dia begitu berjuang keras. Sampai hari ini. Sampai hari ini aku akhirnya mengerti. Dashan Group. Bukan seperti yang aku bayangkan. Bangunan beton yang tak berperasaan. Dashan Group bukanlah perusahaan yang hanya mengejar keuntungan. Perusahaan yang tidak manusiawi. Dashan Group diisi dengan kerja keras semua orang di sini. Menjadi harapan dan impian kita semua. Juga menyatukan kita semua. Termasuk keluargaku. Hari ini, aku sangat berterima kasih pada semua. Karena percaya pada kami lagi. Menyerahkan Dashan pada kami. Hari ini berkat dukungan kalian, memilihku sebagai direktur utama Dashan Group. Aku pasti tidak akan mengecewakan. Hari ini aku bisa berjanji pada kalian di sini. Tahun depan di waktu yang sama. Aku akan berdiri di sini lagi sebagai direktur utama Dashan Group. Untuk kalian nilai lihat apakah Dashan lebih baik dari sekarang. Tidak menyangka Dashan Group bisa kembali ke tangan keluarga Tang. Jujur saja aku agak terkejut. Tidak menyangka mereka memilihku. Mereka mengakui kamu. Mereka menghargai saya karena saya adalah anak Tang Jin. Sebenarnya mereka menghargai Anda.
Saya sudah tua, waktunya pensiun. Dunia ini milik kalian anak muda. Ayah benar-benar harus istirahat dengan baik. Istirahat dulu baru bisa berlari lagi, itu rencana saya. Saya kerja sebentar baru kamu bisa bangkit lagi. Tidak, ayah, kali ini benar-benar pensiun. Dashan saya serahkan padamu. Wah, beban ini berat sekali. Tapi ada sesuatu yang ingin saya diskusikan denganmu. Barusan penilai pasar bilang ke saya, harga saham perusahaan kita turun 70%. Performa menurun. Ketua dewan dijatuhkan. Ditambah lagi media yang sengaja memanas-manasi. Wajar saja turun. Tapi tidak apa, pasti akan segera membaik. Selama kamu ada, saya percaya grup Dashan pasti akan bangkit kembali. Saya tahu uang hilang bisa dicari lagi. Tapi reputasi dan kredibilitas grup Dashan tidak boleh dikorbankan. Memang ada sedikit gaya saya dulu. Saya masih kurang pengalaman, tidak seperti ayah. Tentu saja. Belajar sambil berjalan. Juga harus belajar dari para senior. Saya sudah bicara dengan Paman Bao. Saya minta dia. Dia tidak boleh pensiun. Ayah, kamu kejam sekali. Kita sudah sepakat. Dia tidak pergi baru saya bisa pergi. Tapi, ada satu hal yang tidak saya mengerti. Sebelum rapat dewan direksi, saya sudah tahu Bos Ju ini bersekongkol dengan beberapa direktur lainnya, bersatu untuk melawan kita. Kenapa tiba-tiba berbalik arah? Mendukung kita dan memilih saya sebagai ketua dewan. Ini. Kamu meremehkan kemampuan ayah ya. Ayahmu di dunia bisnis sudah berjuang seumur hidup. Kamu pikir hanya kamu yang jago? Ayahmu ini benar-benar ahli hubungan masyarakat. Kemampuanmu itu semua warisan dari ayah. Ayah sudah tahu dari dulu. Pasti kamu yang melakukannya. Tapi sekarang kakak dan ipar sedang berbulan madu. Rumah tinggal kamu sendiri ada rencana apa? Aku gampang, tunggu sebentar. Halo. Aku sedang ngobrol dengan Minglang. Oke. Dari nada bicaramu pasti tidak sedang bicara dengan seorang pria. Menyebut Minglang dengan begitu mesra. Bukan Tante Sasa kan? Ayah duluan ya. Dunia ini benar-benar berubah, kamu malah duluan meninggalkan kantor. Mulai sekarang di kantor ayah. Perlahan-lahan saja. Aku tunjukkan foto anak kita. Lihat, sangat lucu kan? Gemuk banget, lihat-lihat. Mata sipit mirip banget sama kamu. Kan aku yang melahirkan, pasti mirip aku. Aku iri, kamu hebat. Sangat lucu. Shinru, kapan? Kamu juga punya 2 anak. Aku? Ah, lupakan saja. Ngomong apa sih Shinru kita? Masih jomblo emas, mana bisa jadi ibu rumah tangga begitu cepat? Dulu Shinru adalah bunga kelas kita. Lihat sekarang tetap cantik kan? Pasti banyak yang ngejar kamu ya? Pasti Shinru tidak tertarik. Kamu sudah lama di kota besar, ada pengalaman romantis enggak? Mereka yang tidak mau sama aku. Kamu bilang anak-anak kota besar. Mana mungkin tertarik sama gadis desa? Ngomong sembarangan, ternyata ketemu orang jahat. Shinru, kami teman-temanmu akan membalas dendam untukmu. Sudah lama berlalu, sekarang sudah tidak ada masalah lagi. Lihat Shinru besar hati, lihat kalian berdua. Seperti lalat tanpa kepala. Aku bilang, Zhanghan, bisakah kamu jangan selalu bilang serigala? Entah diam atau sekali bicara bikin orang mati. Sudah bertahun-tahun berlalu kamu masih ingin melindungi Shinru si bunga kelas itu kan ya? Kalau masih bilang begitu, kami tidak akan jadi bridesmaid kamu ya? Bridesmaid? Zhanghan, kamu akan menikah? Bulan depan. Kalau begitu aku pulang tepat waktu, kamu harus mengundangku. Oke. Ada yang lebih mengejutkan lagi, coba tebak siapa istrinya? Siapa? Siapa? Kamu pasti tidak akan menebak. Zhanghan bicara tentang dia pun muncul. Sudah lama tidak bertemu.
Beli apa yang enak-enak? Kaget ya? Ya, Dulu mereka berdua tidak akur. Tidak disangka begitu kamu pergi mereka langsung akur. Tapi sekarang Dingding juga baik. Membuka kafe ini. Bisnis kecil-kecilan tidak apa-apa. itu bagus, aku sangat iri pada kalian. Iri pada kami juga iri padamu. Pergi ke kota besar seperti itu. Kami beberapa teman juga berencana suatu hari bawa anak-anak. Untuk menakut-nakuti kamu ya Shinru. Kapan kamu akan kembali lagi? Aku akan kemana lagi? Aku tidak akan kembali lagi. Tidak kembali lagi. Bukankah kamu punya pekerjaan di sana? Bukan pekerjaan, hanya pergi main. Kamu sudah lama bermain. Ya sudah lama. Jadi sudah waktunya untuk serius kembali dan bekerja keras. Sekarang kamu baru kembali sudah ada rencana. Baru pindah rumah, rencana beberapa hari lagi cari kerja. Kalian semua punya kemampuan, tolong perhatikan, aku bantu, aku cari kerja. Tidak masalah. Baiklah, tidak masalah. Kamu tinggal di sini tidak akan mengambil banyak tempat. Bagus. Shinru cari kerja, hubungi suamiku. Dia sekarang bekerja di bidang properti, tertarik datang ke sini. Properti mungkin aku tidak cocok. Dan juga tidak punya pengalaman. Tidak ada pengalaman, tidak apa-apa asalkan kamu mau berusaha. Datang saja ke tempat kami, masih main-main. Seharian main komputer, kamu benar-benar wanita rumahan. Aku sedang menerima email, coba lihat Shinru kita. Pergi keluar kota begitu lama tidak mengirim email pada kami. Hubungi. Ya, aku salah, aku akan memperbaiki. Pinjami komputernya, aku juga mau menerima email. Baik, pakai saja. Terima kasih. Zhang Han, kalian berencana mengadakan berapa meja? Lumayan, semua kerabat dihitung. 35 meja cukup. Foto prewedding sudah diambil. Tentu sudah, mana mungkin tidak mengambil foto prewedding. Benarkah? Kapan kamu bisa tunjukkan pada kami? Shinru, aku sudah sampai di kotamu. Sedang mencari-cari kamu, nomor teleponmu tidak bisa dihubungi. Rumahmu juga sudah pindah, aku punya sesuatu yang penting. Harus kuberikan padamu secara langsung. Ini tentang kakakmu. Sekarang aku menginap di Hotel Haibo. Coba periksa apakah ada pesan atau telepon untukku. Tidak ada. Oh ya, besok aku check out. Bye. Kak Si Jun. Akhirnya kamu muncul, kami semua sedang mencarimu. Ayo masuk ke kamar dan ngobrol. Lihat. Rekam medis kakakku. Benar, sama seperti yang kuselidiki. Bagaimana bisa sama? Di sini tertulis jelas Shinhui sampai detik terakhir. Tidak pernah menyerah untuk berobat. Meskipun biaya pengobatannya bukan dari Paman Tang, tapi Shinhui tidak pernah menyerah, kami juga tidak menyerah. Ada juga ini. Aku juga mau, aku juga mau. Jangan berisik ya, antri dengan tertib. Satu-satu ya. Kak, dengar-dengar kamu sakit parah. Aku sangat khawatir padamu. Lihat. Anak-anak kecil ini ketika mereka sakit, kakakmu pernah merawat mereka. Mereka tahu Shinhui dirawat di rumah sakit. Semangat memberinya dukungan, ini semua adalah keputusan Kak Minglang. Dia sangat berharap Shinhui bisa bertahan sampai akhir. Saat itu kemoterapi menimbulkan efek samping. Shinhui berubah drastis. Sangat menderita, hampir tidak bisa bertahan. Untuk membangkitkan semangat hidupnya, Kak Minglang mencoba berbagai cara. Kenapa dia melakukan ini? Karena cinta. Kak Minglang sangat mencintai Shinhui. Tidak mungkin dia tidak benar-benar mencintai kakakku. Kamu bohongkan, kalian semua tidak tulus. Masa sih aku dan Shinhui sudah 5 tahun bersama? Masa sih tidak benar? Kami sama-sama jatuh cinta pada seseorang. Masa sih tidak memahami perasaan satu sama lain? Aku kakak Minglang. Tidak ada yang ingin hal ini terjadi padanya. Tapi takdir bermain, dia tidak bisa lolos dari panggilan surga. Tapi hidupnya meski singkat bahagia. Kamu mengerti, karena semua orang sangat mencintainya. Sangat menyayanginya. Kamu bohong. Aku jelas melihat di blog kakakku tertulis sangat jelas. Keluarga Tang selalu memperlakukannya dengan buruk, bahkan saat dia meninggal. Dia sendirian di tepi sungai, dia kesakitan, berteriak histeris. Tidak ada satupun dari keluarga Tang di sisinya. Shinhui saat itu sedang menjalani kemoterapi. Sangat menyakitkan, obat-obatan itu membuatnya linglung. Mau di blog. Mungkin ditulis saat itu suatu hari.
Kami melihatnya kondisinya sedikit membaik. Dia menyuruh kami pulang beristirahat. Kami pikir dia sudah sedikit sadar. Lalu kami pulang tidak menyangka. Dia diam-diam pergi ke tepi sungai menunggu kakak Minglang. Menunggu orang yang dicintainya. Tapi dia tidak ada, dia sama sekali tidak peduli dengan hidup mati kakakku. Bagaimana bisa kakak Minglang tidak bisa kembali? Dia pergi mencarimu, kamu tahu. Sebenarnya kakak Minglang tidak mengizinkan saya memberitahumu ini sebenarnya saat itu. Semua orang berusaha menyelamatkan Xin Hui. Termasuk Ibu Tang karena dia lebih tidak ingin melihat Xin Hui meninggal seperti putri kandungnya sendiri dulu. Jadi kakak Minglang pergi mencarimu adik. Berharap bisa menggunakan sum-sum tulangmu untuk memperpanjang hidup Xin Hui. Tidak mungkin, bagaimana mungkin karena aku. Kamu bilang kakakku tidak bisa bertemu Minglang. Karena aku. Ya, setelah dia datang ke sini. Tidak bisa menemukan keluargamu. Bagaimana mungkin karena aku. Kenapa baru sekarang kamu memberitahuku ini? Kakak Minglang tidak mengizinkan kami memberitahumu. Karena takut kamu tidak bisa menerima pukulan setelah mendengarnya. Akan menyalahkan dirimu sendiri. Kematian Xin Hui benar-benar bukan karena manusia. Tapi musibah. Meskipun dia sangat menderita tapi dia bahagia. Xinru, aku tahu. Kamu masih menyimpan kebencian pada semua orang, bahkan kedatanganmu tidak dengan niat yang murni. Tapi sekarang semuanya sudah berlalu, aku harap kamu bisa melepaskan beban di hatimu. Hadapilah perasaanmu sendiri, oke? Kenapa kamu tahu begitu banyak? Semua ini Minglang Opa yang memberitahuku. Dia? Apakah dia datang? Entahlah, dia hanya memberiku barang-barang ini. Oh iya, ada satu lagi. Email dari kakakmu sebelum dia meninggal untuknya. Kemarilah lihat. Minglang Opa, hari ini aku melihat seberkas cahaya fajar sangat indah. Aku ingin sekali kamu juga bisa melihat pemandangan seperti mimpi ini. Namun aku pikir aku tak akan sempat menunggumu. Minglang Opa, aku harus pergi. Saat ini hatiku dipenuhi dengan kerinduan pada dunia ini. Aku pergi dengan membawa cinta. Saat ini hatiku dipenuhi kebahagiaan. Jadi tolong jangan sedih. Ada sesuatu yang ingin kumohon darimu. Aku belum cukup mencintai dunia ini. Tolong bantu aku terus mencintainya. Dan juga, setiap saat aku memikirkan orang tua dan adik kandungku. Di kehidupan ini, aku tak akan bisa bertemu mereka lagi. Tolong gantikan aku menemukan mereka. Sampaikan rasa cinta dan terima kasihku pada mereka. Baiklah, surga memanggilku. Aku akan pergi sebentar lagi. Aku akan memberkati kalian semua dari sana. Aku akan melindungi kekasihku, agar ia selalu damai dan bahagia. Kenapa? Kak, apa yang telah kulakukan salah? Aku tidak bersalah. Aku hanya membalas dendam untukmu. Aku tidak salah. Aku tak pernah membohonginya. Perasaanku padanya sungguhan. Sungguh-sungguh aku serius. Aku tak pernah membohonginya. Semua itu nyata.
Si Jun. Kenapa kamu datang? Kamu mau naik bus jarak jauh? Mau kubawakan sesuatu untuk dimakan di perjalanan? Terima kasih ya. Hati-hati di jalan. Rasanya ini baru dirimu yang sebenarnya. Ngomong-ngomong, apa rencanamu ke depannya? Istirahat dulu sebentar, harus siap-siap juga nih. Siap-siap apa? Siap-siap nikah dong. Kamu mau nikah, asyik banget si Junjie. Siapa sih cowok beruntungnya? Suami saya cuma karyawan biasa aja. Biasa-biasa aja itu yang paling bahagia. Hidup tenang. Lebih penting dari apapun kan? Kamu nggak kangen dia? Sinru, saya pergi dulu ya. Kamu jaga diri baik-baik. Akhirnya sampai juga, bawa barang-barangnya ya. Cepetan. Om beli tomat dikasih apa? Dikasih daun bawang aja ya. Selain daun bawang ada apa lagi? Ya udah, dikasih cabai rawit juga deh. Udah cukup kan? Belanja ya. Kamu ngapain sih? Mas, saya ada urusan mendesak, tolong pinjemin ya. Kamu ngapain sih? Saya kasih tahu di tas ini ada laptop saya, jadi jaminan saya. Setengah jam lagi saya balik. Mobil saya berhenti balik. Mobil saya berhenti. Sinru.
Om berhenti dong. Tahu nggak susahnya ngejar kamu, Nona? Saya udah ngejar kamu 9 jalan. Gimana? Sampai nggak bisa ngomong ya biasanya. Kamu kan jago ngomong kok, sekarang kayak bisu aja. Bisa nggak kamu kasih saya istirahat, jangan lari-lari lagi. Shinru. Bisa nggak kamu jangan ikutin saya, bisa nggak kasih saya sedikit harga diri, sekarang saya bukan siapa-siapa. Saya udah nggak punya apa-apa lagi. Saya udah kehilangan hati saya sendiri. Saya tahu saya salah besar. Saya nggak punya muka untuk menghadapi semua orang, apalagi menghadapi kamu. Kita semua baik-baik aja, kita semua sehat. Bukan saya salah sangka sama kalian. Saya udah melakukan banyak hal buruk, saya wanita jahat. Saya pantas dihukum. Aku akan menghabiskan seumur hidupku untuk menebus dosa, jadi tolong jangan cari aku lagi. Kamu tidak perlu menebus dosa, kamu tidak perlu membawa beban ini seumur hidup. Aku datang bukan untuk membicarakan ini. Aku datang untuk meminta. Beri kita kesempatan untuk memulai kembali. Memulai kembali. Kamu mengerti tidak? Setelah mengalami hal seperti ini, bagaimana kita bisa memulai kembali? Aku sudah menyakiti kalian. Sudah kubilang tidak ada yang terluka. Mengapa kamu begitu baik padaku? Apa aku layak untuk perlakuanmu? Layak. Tentu saja kamu layak. Semakin kamu baik padaku, aku hanya akan semakin tersiksa. Kamu mencariku seperti membuka kembali luka yang baru sembuh. Aku hanya akan semakin menderita, semakin sedih. Maaf, jangan marah. Tidak kusangka kehadiranku bisa membuatmu begitu menderita. Tapi aku ingin memberitahumu. Kita semua baik-baik saja, grup Dashan juga baik-baik saja. Grup ini kedatangan orang yang tidak bisa diandalkan, namanya Tang Minglang. Kakak dan Gao Hao akan punya bayi. Ayah dan Sasa juga akan berbaikan. Semua ini adalah hasil yang baik. Hasilnya baik, lalu bagaimana? Tapi prosesnya menyakitkan. Dan aku berulang kali ingin menghancurkan hatimu. Tapi akhirnya, hatiku yang hancur duluan. Lucu ya? Sama sekali tidak lucu. Tapi tiba-tiba aku merasa sangat bahagia. Aku selalu berpikir, yang terluka hanya aku. Tidak kusangka kamu bisa hancur karena aku. Shinru. Setiap orang bisa melakukan kesalahan, aku juga tidak terkecuali. Sepanjang hidupku aku sudah melakukan banyak kesalahan. Aku pernah sangat mencintai seorang gadis. Aku pikir, hanya aku dan dia. Dia baru bisa bahagia seumur hidup. Aku pernah berjanji padanya. Tapi, ketika dia pergi, aku tidak ada di sisinya. Sejak itu hatiku mati. Sampai aku bertemu denganmu. Aku baru hidup kembali lalu tahu. Kamu bilang kamu membohongiku. Kamu sama sekali tidak mencintaiku. Kurasa hatiku yang susah payah diperbaiki hancur lagi. Hancur sampai tidak bisa diperbaiki lagi.
Aku pernah memikirkan banyak alasan untuk membencimu. Membenci kamu karena membohongiku. Membenci kamu karena melakukan banyak hal buruk. Tapi aku tidak bisa. Aku tidak bisa membencimu. Di hatiku hanya ada kamu. Aku hanya ingin mengatakan padamu. Aku mencintaimu. Shinru. Aku mencintaimu. Kamu tidak salah. Kamu tidak bersalah pada kakakku. Aku yang bersalah pada semua orang. Karena egoisku. Karena kekerasan hatiku. Sebelum mengetahui fakta sebenarnya. Aku hanya memikirkan balas dendam. Jadi menyakiti semua orang, menyusahkan semua orang. Setelah aku tahu kebenarannya, aku juga serius memikirkannya, ingin minta maaf pada kalian. Tapi aku sangat pengecut. Aku tidak punya keberanian untuk mengakui kesalahan. Aku tahu sekarang apapun yang kukatakan tidak ada gunanya dan tidak bisa memperbaikinya. Tapi aku ingin berterima kasih padamu. Karena mencariku. Membuatku mengungkapkan pikiran terdalamku. Kalau begitu sekarang, beranikah kamu menghadapi hatimu yang sebenarnya? Sebenarnya saat aku bersamamu, aku tidak pernah yakin apa sebenarnya perasaanmu padaku. Kamu juga tidak pernah memberitahuku. Aku biasanya berpura-pura percaya diri. Tapi begitu bertemu denganmu kepercayaan diriku hancur. Bisakah kamu berhenti menangis? Aku sangat sedih melihatmu menangis. Menangis sampai tidak bisa menangis lagi. Baik, kamu menangis saja. Tapi bisakah kamu memberitahu aku sebelumnya? Kamu bilang semua di antara kita adalah kebohongan. Semuanya palsu, bohong padaku. Sekarang kamu lihatlah hatimu sendiri. Katakan lagi padaku, perasaan sejatimu sebenarnya apa? Kamu ingin tahu, apa aku benar-benar menyukaimu kan? Sampai di mana? Di sini kita harus berpisah. Kamu bilang apa? Kita harus mengucapkan selamat tinggal di sini. Bukankah kita sudah memutuskan untuk bersama? Kenapa harus bilang selamat tinggal? Kita bersama tapi bukan sekarang. Kita saling menyakiti terlalu banyak. Sekarang kita semua tidak bisa melupakannya. Meskipun hatimu memaafkanku, tapi tidak bisa lepas dari fakta itu. Kamu bilang akan selalu menungguku kan? Tentu aku akan menunggumu, tapi kenapa tidak bisa? Sekarang bersama harus menunggu sampai nanti. Mungkin ini adalah ujian. Baik, kamu ikut aku. Dari sekarang kita berjalan ke arah yang berbeda. Jika kita bertemu, kita akan bersama. Jika tidak, kamu pergi dan jangan kembali. Kenapa harus seperti ini? Kamu tidak percaya takdir kita. Di kota ini, kita bertemu. Kebetulan aku adalah adik yang kamu cari. Kebetulan ada banyak kesalahpahaman yang membuat kita bersama. Itu artinya kita memang punya takdir.
Tapi jika hanya takdir tanpa hasil, aku lebih memilih tidak. Jika kamu percaya kita percaya hati kita, mungkin benar-benar bisa menyentuh langit. Apakah benar-benar menyerahkan nasib kita pada langit? Aku percaya keputusan langit adalah benar. Mungkin kita akan bertemu, mungkin tidak. Semuanya tergantung takdir. Aku tidak tahu seperti apa langit. Aku hanya percaya pilihanku sendiri adalah benar. Kalau begitu percaya diri. Ayo kita pergi. Aku pasti akan menemukanmu.